Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan mas kawin atau mahar, di antara ayat yang berbicara tentang masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang keempat. Ayat yang bunyinya adalah wa'atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada para perempuan, yaitu istri kalian, sadaqatihinna, mahar mereka, nihlatan, sebagai satu pemberian yang wajib. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, maka jika jiwa mereka 100% tulus membagikan sedikit dari mahar tersebut untuk kalian para suami, fakuluhu, maka silahkan kalian menikmatinya hani'am mari'a, dengan penuh kenikmatan dan tidak dengan penuh kenikmatan dan dengan penuh kesegaran. Artinya tidak berdosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam ayat ini terdapat sejumlah poin kandungan. Pertama, Allah katakan wa'atun nisa'a, berikanlah kepada para istri. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya mahar itu milik istri, bukan miliknya wali. Ya, bukan miliknya wali, bukan milik orang tuanya, akan tetapi milik si pengantin perempuan. Karena Allah katakan berikan kepada istrimu. Tentu yang dimaksudkan adalah berikan untuk istrimu sebagai hak milik untuk istrimu. Oleh karena itu, di papan tulis di poin di bawah kita sampaikan, mahar itu adalah milik wanita alias pengantin perempuan. Nah, berkaitan dengan apakah orang lain boleh menikmati mahar untuk mahar milik seorang perempuan tersebut, maka ada rincian. Rinciannya untuk orang lain selain ayah, maka boleh menikmati mahar yang menjadi hak milik seorang perempuan, namun dengan syarat ridho 100% tulus, bukan karena malu, bukan karena sungkan kemudian mengizinkan, terpaksa kemudian akhirnya mengizinkan. Jika demikian maka itu tidaklah halal. Harus 100% karena keridhaan dan kerelaan, bukan karena malu, orang Jawa bilang pekewoh, bukan karena sungkan, bukan pula karena terpaksa. Maka baru boleh ikut menikmati dan ikut merasakan. Termasuk diantaranya adalah suami. Suami boleh ikut menikmati mahar yang menjadi milik istrinya, karena mahalnya misalnya berupa mobil. Suami boleh ikut menikmati mobil tersebut dan memakainya dengan syarat 100% ada kerelaan dari si istri kalau mobil tersebut dipakai oleh suaminya. Namun khusus untuk ayah, maka ayah dari si pengantin perempuan ini punya ketentuan khusus. Mengingat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda kepada seorang anak, anta wa maluka li abika. Engkau dan harta milikmu adalah milik ayahmu. Maka seorang pemilik tentu boleh mengambil apa yang menjadi hartanya. Dan harta anak itu adalah harta ayahnya. Maka menimbang hal tersebut, maka khusus untuk ayah, dia boleh mengambil mahar yang menjadi milik anaknya meskipun tanpa seizin anak. Tidak harus ngomong. Tidak harus ngomong, karena ya ngambil harta milik sendiri tentu tidak ada kewajiban untuk ngomong, sehingga boleh ngambil tanpa izin. Namun menimbang hadis yang lain yang mengatakan la darara wa la dirara, tidak boleh membahayakan dan merugikan orang lain ataupun diri sendiri sengaja ataupun tidak sengaja, maka ada ketentuan berikutnya. Yang boleh diambil oleh orang tua tanpa izin dari harta anaknya, semisal mahar anak perempuannya, itu adalah harta yang tidak dibutuhkan. Tidak
dibutuhkan oleh si anak. Misalnya maharnya berupa kendaraan, motor misalnya. Maharnya berupa motor. Kemudian si anak gadis ini punya beberapa motor. Motor pribadinya saja, anggap saja 3 buah. Yang salah satunya adalah mahar. Maka, wah kok ini motor yang mahar ini cuma nganggur, tidak dipakai. Karena satu orang punya 3 buah motor. Maka si ayah boleh mengambilnya. Karena itu satu hal yang tidak dibutuhkan oleh si anak. Kemudian poin yang ketiga adalah tidak merugikan dan menyusahkan si anak. Ini mengambil harta si anak ini adalah merugikan dan menyusahkan manakala harta tersebut dibutuhkan. Maharnya berupa sebuah motor dan motor ini diperlukan dan dipakai oleh si anak, maka tidak boleh diambil. Demikian juga bisa kita tambahkan syarat yang lain atau ketentuan yang lain, tidak boleh ngambil harta satu anak untuk diberikan kepada anak yang lain. Ini dia punya anak gadis, maharnya motor, nganggur, diambil. Ini tidak mengapa, namun jika diambil untuk diberikan kepada anak yang lain, ini tidak diperkenankan. Ya, karena ini hanya akan menimbulkan madarat di antara anak. Ketidaksenangan, kemudian hasad, iri dengki di antara anak. Maka motor tersebut atau harta tersebut diambil oleh si ayah untuk kepentingan si ayah. Tidak untuk diberikan kepada anak yang lain. Maka ini ketentuan berkaitan dengan masalah penggunaan harta anak perempuan yang dia dapatkan berupa mahar dari suaminya. Maka kemudian Allah katakan, berikanlah kepada para istri kalian sadaqatihinna, apa yang jadi maharnya. Maka ini menunjukkan bahasanya mahar hukumnya wajib. Karena Allah perintahkan suami untuk memberikan mahar kepada istrinya, dan pada dasarnya perintah itu menghasilkan hukum wajib. Maka wajib hukumnya seorang suami menyerahkan mahar kepada istrinya. Kemudian Allah tegaskan nihlatan sebagai pemberian yang wajib. Maka ini penegasan kalau pemberian mahar seorang suami kepada istrinya hukumnya wajib. Bukan satu hal yang sunnah, namun satu hal yang harus, tidak harus diberikan. Kemudian poin berikutnya adalah berkaitan dengan apakah suami boleh ikut memanfaatkan mahar yang telah dia serahkan kepada istrinya. Allah sampaikan, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakulu hani'am mari'a. Suami boleh menikmati mahar yang merupakan harta milik istrinya dengan satu syarat, yaitu tibna lakum an syai'in minhu nafsan. Jiwanya 100% merelakannya. Bukan karena diancam oleh suami, bukan karena sungkan dengan suami, bukan karena takut dengan suami, namun memang 100% hatinya tulus. Silahkan, ini mahar pernikahan kita jika engkau mau ikut memanfaatkannya. Misalnya berupa uang, maka si istri dengan penuh ketulusan memberikannya kepada suaminya. Maka suami boleh memanfaatkannya, namun harus murni tulus. Bukan karena malu, bukan karena sungkan, dan sebagainya. Ini satu ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang ketentuan mahar. Moga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian.